Selamat hari Minggu. Sekali lagi selamat hari Minggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita ada di jalan Tuhan, kalau kita melakukan panggilan, visi, dan tujuan Tuhan, kita akan berjalan di jalan yang seperti aspal, seperti jalan tol, mulus. Dan seakan kita berpikir tidak akan ada tantangan, tidak akan ada orang yang akan mengusik kita. Kita berpikir bahwa segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan lancar. Tidak ada tantangan, tidak ada permasalahan. Dan banyak orang ketika mengalami hal demikian, karena pemikiran dari awal seperti demikian, mereka bergumul dengan begitu berat. Karena seakan mereka berpikir bahwa apa yang saya pikirkan tentang Tuhan, apa yang saya pikirkan tentang perjalanan hidup bersama Tuhan, tidak sesuai dengan apa kenyataan yang terjadi. Saudaraku, hari ini kita mau melanjutkan perenungan kita berkaitan dengan kitab Nehemia, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23, dengan satu tema, Building Under Pressure. Mari kita buka Alkitab kita. Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya ayat pertama sampai ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa minggu ini kita sudah renungkan bersama-sama berkaitan dengan perjalanan bagaimana Nehemia dipakai oleh Tuhan untuk kembali mengingatkan, menyadarkan orang-orang yang ada di Yerusalem untuk melihat kondisi yang terjadi. Dan bersyukur karena kita lihat ternyata orang-orang itu digerakkan oleh Tuhan untuk mau bersama-sama melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Nehemia. Dan kita sudah tiba di pasalnya yang keempat hari ini dengan satu tema, mereka tetap membangun meskipun di bawah tekanan, di bawah ancaman. Saudara lihat bahwa di dalam ayat 1 dikatakan ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Saudara, ini Sanballat ini salah satu musuh utama. Saya sudah sampaikan bahwa dia salah satu yang marah, sakit hati, benci dengan orang Israel, sehingga melihat bahwa ternyata pembangunan kembali Yerusalem itu sesuatu yang akan mengganggu kekuasaannya. Sanballat itu adalah seorang gubernur di wilayah Samaria pada saat itu, dan dia berpikir bahwa kalau Yerusalem kembali bangkit, mereka kembali kuat, maka kekuasaannya akan guncang juga, maka kekuasaannya akan terganggu. Bahkan ada penafsir yang katakan bahwa kekuasaan Sanballat itu akan semakin berkurang, wilayahnya akan semakin sedikit. Karena itu dia berusaha untuk menghentikan, untuk mengolok orang-orang yang sedang membangun. Bukan hanya sampai di situ. Kita melihat, saudaraku, ternyata Sanballat itu tidak sendiri. Ada Tobia, saudara, yang terus-menerus punya pemikiran, punya tujuan yang sama. Mereka bersekongkol untuk melakukan hal yang sama. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi, seakan pekerjaan orang Israel itu dianggap sesuatu yang sia-sia. Pekerjaan orang Israel itu dianggap sesuatu yang rapuh. Pekerjaan orang Israel itu dianggap sesuatu yang tidak akan berhasil. Dan itulah olok-olokan yang terus-menerus mereka sampaikan di hadapan orang-orang Yehuda bersama dengan Nehemia pada saat itu. Saudaraku, apakah sampai di situ hanya Sanballat dan Tobia yang menentang mereka, yang menghambat pembangunan? Tidak. Kalau kita lihat di dalam bagian selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ternyata ada Sanballat, ada Tobia, ada orang Arab, ada orang Amon, ada orang Asdod, ternyata bersepakat. Mereka bersekutu untuk melakukan kekacauan. Mereka mau memerangi Yerusalem. Saudara tahu, orang
Arab, orang Amon, orang Asdod, mereka itu ada di sekeliling orang-orang Yehuda, orang-orang di Yerusalem. Jadi kalau mereka bersama-sama datang menyerang, berarti ada orang yang dari timur, ada orang yang dari barat, ada orang yang dari utara, ada orang yang dari selatan. Mereka terkepung. Jadi ini bukan ancaman yang mudah, ini bukan ancaman yang biasa. Karena mereka memiliki tentara-tentara yang kuat. Karena mereka melihat bahwa orang-orang Yerusalem pada saat itu dalam kondisi lemah. Mereka baru sementara kembali membangun. Jadi ancaman yang dihadapi oleh Nehemia dan orang Yerusalem itu bukan ancaman yang mudah. Berbicara tentang kekacauan, berbicara tentang peperangan, berbicara tentang pembunuhan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan mereka melakukan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan untuk mengacaukan apa yang sudah mereka lakukan. Saudara lihat, Nehemia dan orang-orang Yerusalem sedang melakukan proyek Allah yang begitu besar. Mereka melakukan visi Allah, mereka melakukan tujuan Allah, mereka melakukan rencana Allah yang sudah Allah berikan secara langsung kepada Nehemia dan dibagikan kepada orang-orang Yerusalem. Tetapi mereka tidak berjalan menghadapi semuanya itu, semuanya mulus. Mereka menghadapi tantangan, penentang-penentang yang mau membumi hanguskan mereka. Yang mau menghancurkan, mau membunuh mereka. Saudara, dari bagian ini, apa makna penting yang bisa kita pelajari? Apa makna penting yang bisa kita ambil, saudara? Saudara, ketika kita ada di dalam visi Allah, ketika kita ada di dalam panggilan Allah, kita harus benar-benar sadar bahwa di depan kita pasti akan menghadapi penentang-penentang, kita pasti akan menghadapi tantangan demi tantangan, kita pasti akan menghadapi orang-orang yang mungkin marah dengan apa yang kita lakukan, kita akan menghadapi orang-orang yang sakit hati dengan kita akan menghadapi orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang jahat untuk kita. Jadi kita jangan berpikir saya sudah di jalan Tuhan, saya sudah melakukan kebenaran, saya sudah melakukan segala yang Tuhan mau, maka segala sesuatunya mulus. Tidak, saudara. Ada orang-orang yang bisa dipakai oleh kuasa kegelapan untuk mengganggu kita, untuk melakukan hal-hal yang bisa bertujuan untuk menghancurkan, menggagalkan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita lihat bagian ini, apakah Nehemia dan orang-orang Yerusalem mereka berhenti? Tidak. Artinya apa? Ketika kita melakukan kehendak Allah, ketika kita melakukan panggilan Allah, maju terus. Ketika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu dari Tuhan, jangan pernah kita mundur selangkah pun. Jangan pernah kita mundur sedikit pun. Jangan pernah kita mengalah sedikit pun. Karena kita tahu apa yang kita lakukan dari Tuhan. Bukan bagi manusia. Bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kesombongan kita. Bukan untuk keuntungan kita. Tapi ketika kita lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita di dalam hati kita, maka kita harus terus maju. Kita harus terus berjuang. Kita harus terus melakukan segala sesuatu sampai pada pengorbanan hidup. Saya tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai hambatan, berbagai-bagai orang yang mungkin menentang kita. Tapi kita harus terus berjuang. Termasuk di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, kehidupan keluarga itu harus diperjuangkan. Kita akan menghadapi perbedaan-perbedaan, segala sesuatu yang mungkin kita berpikir bahwa lebih baik saya jalan sendiri aja. Atau mungkin di dalam pekerjaan kita mungkin mulai kompromi, saya mau melakukan kehendak Tuhan, tapi sepertinya banyak orang yang menentang. Dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara, bahwa ketika kita di jalan yang benar, kita akan menghadapi berbagai hal yang akan terus menggoda, mencobai kita, dan menantang kita. Kita mau maju, atau kita mau mundur. Kita mau terus berjuang, seperti orang Israel, meskipun ada penentang, mereka tetap berdiri di depan tembok, mereka tetap membangun,
Atau kita mau lari dari panggilan Allah? Atau kita mau lari dari visi yang Allah berikan kepada kita? Atau kita mau lari dari pelayanan? Ya, kita bisa melihat realita hari ini kan. Orang punya masalah di satu tempat, lompat di tempat lain. Orang punya masalah dengan satu orang di tempat lain, lompat di tempat lain. Itu realitas, saudara. Karena itu, kalau di Indonesia, kita lihat orang ini minggu lalu ke gereja ini. Kok sudah di sini? Atau kok sudah di sini? Karena itu ada istilahnya GJJ. Tahu GJJ? Gereja jalan-jalan. Gereja jalan-jalan biasanya sangat sulit untuk melihat seorang bisa berakar dan bisa bertumbuh di dalam Kristus. Karena sakit hati di sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Saudara, ketika kita ada di dalam jalan yang benar, sesuai dengan apa yang Allah mau, maka kita harus terus jalan. Meskipun orang katakan apapun, meskipun orang menghina kita, mengolok kita, meskipun orang menjelek-jelekkan kita, meskipun ada orang yang menentang kita, apapun yang mereka lakukan, kita harus memilih untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Banyak dari kita kan berpikir, kalau saya terus maju, bagaimana dengan perasaan orang ini? Kalau saya terus maju, bagaimana dengan penilaian orang ini? Saudara, kita tidak hidup di atas penilaian orang. Kalau kita mau hidup di atas penilaian semua orang yang ada di sekitar kita, tidak mungkin kita akan terus berjalan di jalannya Tuhan. Saudara, ada satu orang, dia dia melakukan perjalanan yang jauh dengan kudanya. Ketika di tengah jalan, dia bertemu dengan orang karena dia di atas kuda. Dia bertemu dengan orang, baru orang itu lihat, orang ini gimana sih? Kudanya ini sudah capek, tapi kenapa dia naikin terus? Akhirnya dia turun dari kuda itu. Dia jalan kaki, maju lagi. Ketemu sama orang yang satu, orang ini lihat, ini orang ini bodoh. Ada kuda, tapi jalan kaki. Dia maju lagi. Ada orang juga yang punya pandangan yang lain, maju lagi. Saudara, kalau kita mau hidup di atas pemikiran, di atas penilaian orang, kita akan terus-menerus gagal di jalannya Tuhan. Karena itu Nehemia, dia tidak menghiraukan mereka. Dia bergumul dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang itu. Tapi dia tidak berpikir untuk membalas. Meskipun sudah diolok, sudah diejek, sudah dihina. Meskipun mereka sudah bersepakat untuk menyerang Yerusalem bersama-sama. Tapi kita lihat, apa responnya Nehemia. Apakah Nehemia itu berhenti membangun? Tidak. Karena itu ayat ini sangat mengingatkan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 58. Mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sehingga kita tidak mundur, karena kita tahu bahwa kita harus berdiri teguh, jangan pernah goyah, jangan pernah menyerah, harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun itu. Dan apa yang kita lakukan pasti diperhitungkan oleh Tuhan karena kita lakukan dengan iman kepada Dia untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nehemia? Apa responnya dan orang-orang Yahudi? Mereka mundur? Tidak. Mereka berhenti? Tidak. Mereka takut? Iya. Di dalam ayat 4 sampai ayat 5 di sana dikatakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan kepada mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapuskan, dan lain sebagainya, dan selanjutnya. Saudara, kalau kita baca ayat ini, seakan Nehemia itu sudah sangat geram ya. Kita mau membangun, tapi orang ini menghina kita, mengolok kita, berusaha untuk melakukan hal yang gak benar. Sebenarnya doa ini, bagaimana Nehemia itu, dia tidak mau membalas, tetapi dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Ini menunjukkan satu keterbukaan hati
Dia mengetahui kepada siapa dia harus mencurahkan hati. Dia tahu bahwa ketika dia datang kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Karena itu di sana dikatakan sangat jelas, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Itu waktu dia mendengarkan olok-olok dari Sanballat dan juga Tobia. Dan selanjutnya apa yang dia katakan di dalam ayatnya yang ke-9? Waktu orang-orang itu bersepakat untuk menyerang mereka, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Apakah sampai di situ Nehemia? Tidak. Ayat 14 katakan, berkatalah Nehemia kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayatnya yang ke-19, Nehemia katakan, dia yang akan berperang bagi umatnya. Saudara lihat, bagaimana Nehemia menghadapi tantangan yang begitu besar di hadapannya. Dia berperang bukan bergantung pada kekuatan dirinya dan kekuatan orang-orang Yerusalem. Dia tidak berpikir, oh pekerjaan ini maju, maka kita bisa andalkan semuanya. Tidak. Tapi Nehemia mengarahkan orang-orang yang ada di Yerusalem kepada Allah. Dikatakan, ya Allah kami, dengarlah mereka menghina kami. Selanjutnya, di bagian selanjutnya dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Ketika Nehemia sudah berdoa, ternyata dia juga berusaha mengingatkan orang-orang yang ada pada saat itu. Dia katakan, jangan kamu takut terhadap mereka. Kenapa Nehemia katakan seperti itu? Karena memang orang-orang itu punya kekuatan yang besar. Mereka sudah bersepakat, punya massa yang lebih banyak. Mereka punya perlengkapan senjata yang lebih. Jadi seakan wajar bahwa orang-orang Israel pada saat itu takut. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih banyak, tak sanggup kami membangun kembali. Jadi karena ketakutan, ternyata berpengaruh kepada kondisi fisik mereka. Mereka merasa tidak mampu, mereka merasa tidak sanggup lagi untuk membangun. Tapi Nehemia katakan, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Lihat saudara, ingatlah kepada Tuhan. Bukan mengandalkan segala sesuatu kemajuan dari pekerjaan yang mereka sudah lakukan. Tetapi ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ingatlah bahwa Ia yang bekerja di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah yang akan melakukan perkara yang besar untuk mengalahkan dan akan berperang melawan orang-orang yang berniat jahat terhadap mereka. Ingatlah, ingatlah, dan ingatlah. Ini hal yang sangat penting, saudaraku. Dari bagian ini kita melihat satu makna rohani yang begitu luar biasa. Bahwa Nehemia sudah memulai pekerjaan visi ini dengan doa. Dia berjalan terus dengan doa, dalam penyerahan, dalam iman kepada Allah. Dan di pasalnya yang keempat, kembali kita lihat bagaimana Nehemia hidup di dalam doa dan juga hidup memperkatakan firman Allah tentang Allah yang besar untuk mendorong setiap orang saat itu yang sudah dalam kondisi takut, yang dalam kondisi lemah secara fisik, menguatkan mereka, ingat akan Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Saudara, makna rohani apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Menjalankan visi Allah harus dengan iman dan fokus penuh kepada Allah. Menjalankan visi Allah tidak bisa dijalankan dengan kekuatan manusia. Menjalankan visi Allah tidak bisa hanya dengan mengandalkan strategi manusia. Tapi menjalankan visi Allah harus ingat akan Allah. Iman yang sejati kepada Allah.
tidak akan pernah pudar meskipun di tengah ancaman dan tantangan. Nehemia sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Dia punya iman yang sejati atau iman yang benar. Karena itu ketika dia menghadapi segala sesuatu di dalam hidup, dia datang kepada Allah. Dan dia dapat menguatkan orang-orang yang ada saat itu. Meskipun apakah Nehemia secara manusia, dia bisa memiliki ketakutan? Saudara, Nehemia itu bukan makhluk lain. Dia manusia seperti orang-orang lain, seperti kita hari ini. Tetapi, saudaraku, dikatakan bahwa jangan takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan. Ternyata mengingat Tuhan di dalam segala kondisi kehidupan, itulah yang mengalahkan ketakutan. Jadi ketika ketakutan itu datang dalam pikiran kita, ingat akan Tuhan. Ketika ada orang-orang yang mau melakukan yang jahat kepada kita, ingat akan Tuhan. Ketika kita sudah mulai lemah di dalam melayani Tuhan, ingat akan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan yang begitu berat di dalam kehidupan keluarga, ingat akan Tuhan. Ketika kita mengalami tantangan yang begitu berat di dalam pekerjaan kita, ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan adalah kunci seorang tetap berjalan di dalam visi, di dalam jalur yang Tuhan tentukan. Saudaraku, ini hal yang sangat penting ketika saya renungkan bagian ini, bahwa mereka tidak sanggup lagi dalam membangun. Mereka menghadapi orang-orang yang mau datang untuk memerangi mereka. Sudah bersepakat, tapi Nehemia ingatkan mereka. Ingat akan Tuhan, yang apa? Yang maha besar. Ingat akan Tuhan yang dahsyat. Inilah yang sering dikatakan orang, memperkatakan tentang Allah yang maha besar dan dahsyat. Perkataan-perkataan iman harus diungkapkan oleh seseorang ketika dia menghadapi segala situasi di dalam hidup, apapun itu. Mau dalam kondisi susah, mau dalam kondisi senang, mau dalam kondisi sulit, mau dalam kondisi segala sesuatunya berjalan dengan baik, dengan lancar. Saudara, kita harus ingat, kalau kita dalam kondisi yang baik-baik saja, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita dapat, itu karena kemahabesaran dan kedahsyatan Allah. Ketika kita di dalam keadaan yang begitu susah, menghadapi tantangan yang begitu besar, kita harus punya pemikiran yang sama juga. Bahwa Allah yang maha dahsyat itu, Allah yang maha besar, adalah Allah yang memelihara umatnya. Karena itulah, saudaraku, menjalankan visi Allah harus memiliki hati yang beriman dan fokus kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan selanjutnya, saudara, ketika Nehemia sudah menyampaikan hal demikian kepada umat Israel, apakah sampai di situ beriman saja, semuanya selesai? Memang benar, kita harus beriman. Tapi kita lihat, saudara, bagian selanjutnya. Dikatakan di dalam ayat 3, di dalam ayatnya yang ke-13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya, dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Ayat 16-17. Ketinggalan jauh ini. Ayat 16, ayat 17. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah. Selanjutnya, memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ayat 23 bagian C. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanannya. Saudara lihat, hati, pikiran mereka tertuju kepada Allah yang maha besar, yang dahsyat. Doa menjadi senjata mereka untuk berperang. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Nehemia di dalam hikmat Tuhan, dia mengorganisir dengan begitu baik, sehingga mereka berjaga siang dan malam. Karena mereka tahu ada musuh yang tidak mudah. Maka mereka berjaga siang dan malam dengan tombak, dengan panah, bahkan dengan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudaraku, dikatakan
mereka bekerja satu tangan, bekerja melakukan segala sesuatu, mengangkat batu, memperbaiki sesuatu, memperbaiki tembok. Tapi dengan tangan yang satu, mereka memegang senjata untuk berjaga-jaga. Saudara lihat, ini berbicara tentang hikmat Allah yang diberikan kepada Nehemia, yang disampaikan kepada orang-orang Yerusalem pada saat itu. Bahwa mereka harus berjaga. Mereka tidak bisa hanya dia tinggal begitu saja. Musuh datang, habis semua mereka. Karena itu siang dan malam mereka berjaga. Satu tangan bekerja, satu tangan berjaga-jaga ketika ada musuh yang datang. Bahkan dikatakan ketika diserang dari satu tempat, mereka harus mendengar bunyi sangkakala, sehingga semuanya harus berkumpul. Dan Nehemia menempatkan orang-orang secara khusus di dekat tembok-tembok yang lubangnya masih terbuka, yang masih rendah. Karena disitulah musuh bisa masuk. Karena itu di situ juga ditempatkan orang untuk berjaga-jaga. Saudara, ini berbicara tentang apa? Hikmat Allah yang diberikan kepada Nehemia. Hikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nehemia. Hikmat rohani yang diberikan supaya dapat melihat sesuatu sesuai dengan cara pandang Allah dan bisa bertindak sesuatu supaya mereka tidak gagal di dalam perjalanan membangun tempat itu. Saudaraku, Nehemia berdoa tapi memikirkan strategi. Nehemia beriman tetapi memikirkan tindakan yang tepat apa yang harus dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tindakan rohani tidak dapat dilepaskan dari tindakan praktis dalam kita menjalani visi yang Allah berikan. Karena itu Allah pasti memberikan hikmat kepada orang-orang yang ada di dalam visinya. Dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima. Dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, firman Tuhan di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, malah hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, ini yang kita renungkan hari ini. Nehemia bersama dengan orang-orang di Yerusalem, mereka menghadapi tantangan, ancaman, tekanan, bahkan di antara hidup dan mati. Tetapi mereka tidak pernah bergeser sedikit pun dari tembok itu. Mereka berdoa, berseru kepada Allah. Nehemia terus mendorong mereka melihat kepada Tuhan, ingat akan Tuhan. Menguatkan mereka, memperkatakan tentang firman, tentang Allah kepada mereka. Dan dengan hikmat Allah juga mengorganisir mereka untuk berjaga-jaga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu merenung hari ini di dalam kehidupan kita. Terus menerus saya ingatkan kepada kita, sudahkah kita berjalan di dalam visinya Tuhan? Sudahkah kita berjalan di dalam tujuan Tuhan? Atau mungkin kalau kita tidak yakin dengan visi atau dengan tujuan kita, sudahkah kita berjalan dengan orang yang punya tujuan dari Allah? Sudahkah kita terlibat melakukan tujuan Allah di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, di dalam satu persekutuan di mana kita ada? Ketika kita sudah ada di dalam visi yang jelas, kita sudah bergabung melakukan visi Allah, jangan pernah mundur selangkah pun. Dan kita harus ingat, dikatakan di dalam ayat 19, dia yang akan berperang bagi umatnya. Artinya apa? Di tengah tantangan, di tengah tekanan, di tengah orang-orang yang mau melakukan kejahatan, Nehemia tahu bahwa mereka akan berhasil karena mereka bukan berperang dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi Allah yang maha kuasa, maha besar, yang dahsyat, yang akan berperang bagi mereka. Allah yang punya visi, diberikan kepada Nehemia. Ini tujuan Allah, proyek Allah. Apakah ia Allah Tuhan, apakah Allah akan tinggalkan, akan biarkan umatnya? Tidak mungkin. Karena itu ketika kita yakin kita ada di dalam visi Allah, ketika persekutuan, ketika gereja kita yakin kita ada dalam visi Allah,
Percayalah saudara, bahwa Tuhan yang akan terus menuntun, sambil kita terus memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang menguatkan setiap kami. Untuk kami terus bergumul dalam visi Allah. Untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran Allah. Untuk kami tidak mundur melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami terus-menerus dibentuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya untuk kepentingan kami. Bukan hanya untuk dilihat orang. Bukan hanya untuk segala sesuatu bagi kepentingan manusia. Tapi sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan tolong kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Roh Allah terus memimpin kami melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.